Karena saya latar belakang pendidikan. Tapi begitu saya lihat beberapa bagian, terutama menyangkut dengan perusahaan, hukum perusahaan, saya kepingin baca habis Pak Khairul. Kenapa? Kita sebetulnya berdosa kalau tidak menulis. Berdosa kita kalau. Kenapa? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sekarang banyak buku ditulis dan diterbitkan, tapi hanya sedikit yang diperbincangkan. Dalam hal membedah, dalam hal resensi, dalam hal diskusi soal topik-topik buku-buku tertentu. Nah ini harus menjadi himbauan Pak Khairul Fahmi. Jadi kalau sudah menulis buku nggak boleh hanya untuk menyimpan. Jadi harus kita bincangkan seperti ini ya. Harus kita diskusikan, harus menjadi inspirasi buat orang. Dan barangkali kalau adik-adik misalnya yang hadir di ruang ini, kalau melihat buku Pak Khairul Fahmi, pasti ada muncul kepingin menulis ya. Apalagi cerita Pak Khairul Fahmi misalnya tadi beliau menulis sejak bukan hanya menulis buku tapi juga menulis cerpen, menulis artikel atau opini di media massa. Itu penting untuk membangkitkan spirit ya, membangkitkan spirit, kemudian menggalakkan literasi supaya kita betul-betul menjadi bukan menjadi penulis tapi setidaknya kita suka terhadap dunia ini. Dunia tulis menulis tentunya. Yang kedua, ini pertemuan belakangan kami Pak Khairul sering juga diskusi buku itu setahun sekali. Setahun sekali. Jadi memang ini bahaya ini. Kami sebagai penerbit itu memperbincangkan buku seperti ini itu setahun sekali, dan itu selalu diawali pada tahun baru. Dan kita adakan pada malam tahun baru. Ya, jadi malam tahun baru itu nanti 2000 kalau kita panjang umur ini nanti Desember tanggal 31 atau tanggal 30 kita diskusikan buku juga. Jadi memang selemah-lemah iman kalimat Bang Khairul Fahmi tadi. Ya, selemah-lemah ada sekali. Dan selemah-lemah iman pula itu harus minimal ada satu karya lah setiap tahun ya. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan kecanggihan teknologi, kita sebetulnya berdosa kalau tidak menulis. Ya. Pak Ulia ya, berdosa kita kalau. Kenapa? Kita punya fasilitas sekarang. Akses informasi, akses rujukan mudah sekali. Nah, kalau misalnya membayangkan dulu pada saat Pak Khairul Fahmi, kami misalnya menjalani kuliah S1, itu luar biasa lelahnya untuk menulis makalah misalnya. Karena nggak ada internet, harus ke pustaka, ketik balik, nulis ulang, baru ketik di mesin tik. Ya, di akhir-akhir kemudian ada komputer memang, tapi di awal-awal tetap pakai mesin tik. Satu salah lempar semua ke langit. Ya, satu salah kalimat harus ketik ulang semuanya. Jadi memang lelah sekali, ya, lelah sekali, dan ini era yang sangat penting ya, era yang sangat membawa maslahat tentunya. Manfaatkan kecerdasan digital, manfaatkan layanan-layanan ChatGPT segala macam lah, Google. Jadi jangan itu menjadi kita jadi malas ya. Jadi spirit itu perlu dijaga. Baik, jadi saya tadi nulis ini sebenarnya Pak Khairul, nulis pantun. Oke. Perlu kita baca pantun nggak? Tapi Pak ini ya, Pak Sidiknya udah nggak ada, nggak apa-apa. Saya baca pantun Pak Khairul saja. Saya satu sekolah bersama Pak Khairul ya. Satu sekolah bersama Pak Khairul. Dikasih buku jangan lupa diteken. Memang top Uin Araniri, membuat orang keren beken. Ya, ini kan keren nih. Ya, dengan kita menulis buku, sebenarnya kita itu menjadi keren sebenarnya. Ya, menulis buku, menulis artikel itu orang akan menyimak. Siapa itu Pak Khairul? Oh, belum habis beliau ya, masih hidup beliau ya. Karena kalau kita nggak menulis, terasa kita hidup aja, nggak ada kawan. Tapi coba searching nama-nama Pak KBA misalnya, nama Pak Sidik, coba searching di Google, itu keluar dia. Searching di YouTube keluar, karena orang masih hidup, pikirannya masih hidup. Tapi kalau kita hanya cerdas, lalu kita punya pengalaman tinggi, lalu kita nggak menulis, ya kan? Lalu kita nggak terbitkan, ya kita jago sendiri akhirnya di alam pikiran aja. Jadi seperti yang dikatakan Pak Moderator tadi, jadi praktek-praktek oral itu udah bisa kita tinggalkan ya, untuk kemaslahatan kita. Nah, kembali ke buku, saya paling nggak biasa itu mengkritisi buku, paling nggak bisa.
Saya ini mazhabnya mazhab positif saja. Jadi kalau secara ilmu neurologi itu otak kita tuh dibagi dua. Otak depan disebut dengan cortex brain dan otak belakang disebut dengan animal brain. Sederhana kita artikan otak depan tuh otak positif, otak belakang tuh otak negatif. Saya kecenderungan sering memakai otak depan aja. Makanya kepalanya ini udah mulai aus nih. Karena sering pakai otak depan. Ya. Otak belakang perlu, animal brain itu perlu, otak negatif itu perlu, tapi untuk hal-hal tertentu. Ya. Bagaimana menjaga ketika kita emosi, kita menjaga, kita tahu bahwa kita sedang emosi, itu penting. Ya. Jadi animal brain itu otak-otak perilaku kebinatangan. Ya. Bagaimana binatang itu kan dia teritorial dia. Kalau ada kelompok gajah biasanya nggak ada kelompok binatang lain. Ya. Dan itu bagian juga kehidupan kita. Saya hanya cenderung melihat bahwa sebenarnya hidup kita ini selalu ada rumus. Membedah buku juga ada rumusnya. Nah, ya. Terbit buku ada rumus juga, Pak Khairul. Dan kuliah juga kan ada rumus juga. Per semester berapa SKS, selesainya minimal berapa tahun, maksimal berapa tahun, ya kan? Jadi selalu ada rumus. Cetak buku juga ada rumus. Dengan halaman sekian, ukuran sekian, berapa bobotnya misalnya. Kita tahu kalau penerbit. Ya. Kemudian biaya percetakannya bagaimana kita tahu. Nah, kalau untuk rumus bedah buku, biasanya ada disebut dengan 7C. Ya, 7C. Apa itu 7C? Nah, kita mulai. 7C diawali C pertama itu adalah cover. Ya, cover. Kita coba lihat sekarang bagaimana covernya, bagaimana cover belakangnya. Ya, dan itu menandakan dan menjiwai isi bukunya. Dan karena cover itu kan penting. Jangan judulnya hukum dagang, covernya nggak sama sekali misalnya berhubungan dengan hukum dagang. Kalau ini kan jelas nih, ada palu menandakan hukum, ya kan? Ada rupiah juga uang ini kan yang menandakan transaksi keuangan atau dagang. Jadi secara cover kita sudah bisa memberi apresiasi. Ya, bahwa isi buku itu tidak keluar dari konteks covernya, ya, dan ini penting. Jadi makanya kadang-kadang saya misalnya Pak Khairul, ketika misalnya masih bisa mengingat itu cover buku misalnya Kunto Wijoyo misalnya kemudian Nurholis Majid misalnya, itu masih terremang-remang, masih berangan-angan, sepertinya kenal dan tahu warna bukunya. Karena warna itu juga menandakan covernya. Nah, ya. Jadi ada banyak dia. Itu satu. Yang kedua, itu C2 disebut dengan konten. Konten itu bicara konteks sesuai dengan kondisi kekinian. Dan itu apa yang disampaikan oleh Prof. Siddiq tadi. Jadi konteks keluar buku ini tepat dengan perkembangan hukum dagang. Kemudian juga ada beberapa modifikasi hukum juga, ya. Kemudian juga perkembangan hukum internasional yang tadi disampaikan oleh Prof. Siddiq, bagaimana kesiapan Cina, bagaimana kesiapan Amerika, ya kan? Dan itu artinya ada di sini. Itu kalau kita bicara konteks, ya, secara umum. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan, yang ketiga ada konteks isi, ya. Yang keempat ada korek, akurasi. Yang kelima ada clear, jelas pembawaannya, penyampaiannya. Dan yang keenam konsistensi, dan yang ketujuh eye-catching. Nah, yang ketujuh itu eye-catching. Buku ini waktu kita pandang enak dilihat, eye-catching. Jadi enak dilihat, nggak tipis kali, nggak tebal kali. Sekali kita duduk ini kan sudah ini bisa. Sudah khatam. Saya semalam baca Pak Khairul, tapi belum habis. Tapi beberapa catatan bisa dilihat. Ya, nggak habis, baca catatan bisa dilihat. Tapi secara umum Pak Khairul, saya belajar dari buku ini. Saya bukan orang hukum, bukan orang ekonom, tapi praktisi barangkali, ya. Karena saya latar belakang pendidikan. Tapi begitu saya lihat beberapa bagian, terutama menyangkut dengan perusahaan, hukum perusahaan, saya kepingin baca habis Pak Khairul. Kenapa? Kalau kita bicara soal PT, soal CV, soal koperasi, ya Pak Khairul, di buku ini ada. Soal yayasan. Nah, ini semua kita memiliki peluang untuk kita buat. Ya.
Jadi jangan belajar saja. Saya Pak Khairul dengan kawan di UIN waktu itu, di IAIN waktu itu, saya semester 5 sepertinya. Ada Pak Khairul Fahmi, apa? Rizal Fahmi. Ada Pak Rizal Fahmi, wakil presiden waktu itu. Ada Ardiansyah Nagaraya, ada saya dan satu kawan lagi. Itu membuat yayasan semester 5, ya. Nggak belajar ilmu hukum. Tapi membuat yayasan. 2003 kami buat yayasan. Apa yang terjadi kemudian? 2004 tsunami. Jadi 2004 tsunami, apa yang terjadi? Semuanya orang membutuhkan yayasan. Apa yang kemudian 2005 kami dapat kegiatan, tapi melalui yayasan tadi. NGO internasional, ya. Jadi itu adik-adik sekalian. Bahwa jangan hanya bicara belajar tekstual, tapi begitu Anda belajar, lihat potensi ke depan. Ya. Jadi kita sekarang ini nggak boleh parsial-parsial ini seperti ini. Kita memilih skill A, nggak boleh parsial. Harus kita berada dalam legalitas apa misalnya. Apakah mau dalam bentuk CV, mau membentuk PT, atau mau dalam bentuk koperasi. Saya belajar di sini bagaimana syaratnya, bagaimana modal rapatnya. Saya belajar di sini. Ya, kenapa? Saya kan otodidak, buat dulu baru belajar ini. Tapi kalian beruntung adik-adik. Kenapa? Kalian sudah langsung belajar teoretiknya, sudah tahu berapa orang cara membuat yayasan, apa saja struktur yayasan, ada pembina, ada pengurus, ada pengawas, berapa orang sudah ada di sini. Artinya ke depan nggak bisa kita menonjolkan diri kita. Tapi kita harus jual kita harus jadi marketing kita, diri kita, itu dalam bentuk organisasi. Apapun lah namanya. Mau koperasi, mau yayasan, mau PT, mau CV. Saya, Pak Khairul, begitu saya ke daerah atau ke kabupaten, saya tanya, kenal dengan Bandar Publishing? Oh kenal. Mukhlisuddin Ilyas kenal? Nggak kenal. Nah itu masalahnya, berat. Pendirinya nggak mereka kenal, tapi lembaganya mereka kenal. Artinya apa? Berarti lembaga itu usianya akan lebih panjang daripada usia kita. Kalau hari ini misalnya kita nggak ada, dipanggil Tuhan, lembaga itu tetap masih jalan. Karena dia sudah hidupnya lebih baik daripada kita. Dan dikenalnya juga lebih dikenal dia daripada. Jadi adik-adik, lupakan dulu misalnya hal-hal lain. Kalau memang ada peluang cocok bergabung 2-3 orang, buatlah sesuatu. Karena caranya sudah ada di sini, Pak Khairul. Ya, ada di sini. Hukum perusahaan, ya. Ada dasar hukumnya. Jadi memang luar biasa ini. Ya. Hukum e-commerce juga. Sekarang semua kita misalnya kita bisa memiliki peluang untuk kita buat perusahaan. Kalau saya jangan tanya lagi, apa aja ada. Ya, saya punya perusahaan PT, punya CV, punya yayasan. Untuk apa? Saya pikir 5-10 tahun ke depan. Kalau kita dan punya tim, nggak mungkin juga sendiri. Nah, harus ada tim. Dan itu semua adalah basisnya untuk melegalkan aktivitas kita saja. Bukan untuk terlibat dalam konstruksi, dalam kontraktor, itu enggak. Ini hanya orang bahwa usaha kita atau lembaga kita itu legal, itu aja. Kita bisa bayar pajak, ya kan? Kita bisa operasionalnya legal, dan itu untuk memastikan ini. Dan semua ini adik-adik ada dalam buku ini. Jadi kalau ini sudah berapa rata Pak Moderator? Ada semester 3 ganjil. Ganjil ya. 3, 7, 9. Pak Moderator 9 ya. Nah, jadi ini masih terbuka peluang buat kita semua. Ya, buat kita semua untuk supaya kita bukan hanya jago membaca, tapi kita harus pelan-pelan kita praktek. Kalau sudah belajar bagian perusahaan, praktek. Kumpul 2-3 orang, kalau CV 2-3 orang sepertinya saya baca itu bisa kita dirikan. Kalau yayasan mungkin perlu 6 orang dengan bagi-bagi ada dewan
pembina, dewan pengurus, dewan pengawas mungkin bisa kita dirikan. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Karya juga dibahas Pak Khairul ya. Dengan Undang-Undang Cipta Karya, kalau untuk membuat perusahaan bisa satu orang. Satu orang Anda mau buat PT sekarang bisa. Berapa biaya? Enggak mahal. 150.000. Bantu berbekal lah mengklaim Anda. Ya, nama TikToknya apa? Ya itulah nama perusahaannya misalnya. Kan sudah legal kita. Ya, jadi bisa dihitung sebagai sebuah usaha. Nah, artinya ya ingin kami sampaikan adik-adik bahwa buku ini buku yang memberi pegangan untuk kita. Ini buku rujukan yang dapat bukan hanya dikonsumsi untuk mahasiswa. Ya, saya dan kawan-kawan lain di luar ini penting juga untuk mengkonsumsi buku ini. Karena buku ini adalah buku yang memberi perspektif general sekali. Misalnya soal monopoli. Soal monopoli juga dibahas dalam buku ini. Ini kan menimbulkan perspektif misalnya. Kami di luar bagaimana eksistensi bank syariah. Apakah dengan pandangan hukum monopoli bank syariah itu masuk bagian pada sistem monopoli? Ya. Dengan kanun apa Pak Khairul? Kanun LKS. Kalau dilihat dengan kacamata hukum monopoli, apakah itu menjadi bagian atau tidak? Nah, ini kan sebuah inspirasi dalam buku ini yang membuat kita bisa melihat sesuatu dengan beragam pandangan. Ya, nggak berdosa. Kalau kita memberi argumen dengan berbagai perspektif nggak berdosa. Ya, yang penting jangan kita tidak mengikuti Al-Quran dan Hadis. Ya, tapi dengan kondisi seperti kita di negara kita bisa beri pandangan apapun. Barangkali demikian Pak Moderator bahwa saya mendorong buku ini dapat dibaca, dapat dimiliki, dan ini tentu menjadi rujukan. Jadi ketika kita miliki buku ini besok kita pergunakan. Jadi saya beruntung sekali, dan beberapa catatan Pak Khairul, terutama yang menyangkut konsistensi dan juga ada kesalahan teknis di layout, ini perlu kita koreksi ke depan. Jadi yang saya lipat-lipat ini sebenarnya ini kebanyakan di layoutnya. Jadi kesalahan kesalahan tata letaknya, ya. Dan beberapa juga menyangkut dengan aksara. Tapi editor dalam buku ini sungguh bekerja luar biasa. Siapa editornya? Ada di sini? Nggak ada di sini ya. Tapi luar biasa editornya. Jadi demikian Pak Moderator, dan kami berharap supaya Pak Khairul Fahmi ini terus menulis buku, dan tentu jangan hanya jago di sini, ya. Jadi harus jago juga di luar. Jadi misal acara kita ini juga tahu orang, ya. Kemudian buku yang Pak Khairul tulis ini tahu oleh banyak orang bahwa ada dosen UIN yang hari ini bukunya sudah terbit, sudah diperbincangkan seperti ini. Dan ke depan mahasiswa, saya dengar tadi sama Pak Moderator juga beberapa mahasiswa kita sudah pernah menulis, ya. Ada menulis, dan itu diperbincangkan saja. Buat saja 10-5 orang lalu kirim rilis, ya, supaya orang tahu bahwa kita nggak hanya menjadi follower di sini, tapi kita jadi aktor di sini, ya. Tapi kalau kita nggak kita buat kegiatan, kita tulis buku lalu kita simpan di rak, untuk apa? Sekarang apapun kegiatan kita yang sifatnya positif kita viralkan, kita distribusikan, supaya orang tahu bahwa kita betul-betul berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan di Indonesia lah. Demikian Pak Moderator, selamat sekali lagi untuk Pak Khairul. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.